Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Warga antre 7 jam hingga malam hari untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga BBM dan BPNT. Seorang remaja yang dituduh sebagai biorka peretas yang membocorkan data pribadi sejumlah pejabat pemerintah membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Bunga langka Rafflesia arnoldi mekar di Kebun Raya Bogor. Jagadmaya dihebohkan dengan sosok biorka peretas sejumlah data pejabat instansi negara hingga tokoh nasional. Tuduhan sosok biorka pada seorang remaja asal Kabupaten Cirebon membuat yang bersangkutan kaget. Sosok biorka, peretas alias hacker yang membuat geger jagadmaya setelah meretas data masyarakat Indonesia dan menyebarluaskan informasi pribadi pejabat hingga tokoh nasional membuat publik bertanya-tanya, siapakah sosok biorka yang sebenarnya? Tuduhan pun mendarat kepada Muhammad Said Fikriansyah, remaja 17 tahun asal Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Arif, sapaan akrabnya, mengaku kaget saat menerima banyak serangan dari publik di media sosial. Warganet mengaitkan identitas Arif dengan peretas biorka setelah adanya unggahan dari akun bernama Volt Anonim yang menuding Arif sebagai sosok biorka. Waktu itu langsung di-tag, langsung disuruh ngaku, kamu anggotanya biorka ya segala macam begini. Banyak pengaruhnya, satu-satunya ya itu gitu. Bikin risih gitu atas viralnya saya gitu di media gitu. Teman-teman sempat nanyain atau teman-teman banyak banget yang nanyain. Terus tetap dibantah ya? Iya, tetap dibantah. Udah berapa kali saya bilang biorka, siapa biorka tuh kata saya tuh gitu. Padahal saya sendiri bukan biorka gitu. Akibat tuduhan tak berdasar yang menyebut Arif sebagai biorka, orang tua Arif meminta publik untuk berhenti menyerang Arif. Pihak keluarga merasa dirugikan dan merasa tuduhan ini sebagai pencemaran nama baik. Pada waktu dia bilang ke saya, yang ini kok ada postingan yang mengarah menuduh ke Arif gitu. Arif dikira biorka, terus dia minta saya untuk anterin ke Kapolres untuk klarifikasi. Udah sempat kesana berarti? Kalau untuk klarifikasi kesana belum. Ya artinya dengan tuduhan itu keluarga gimana Pak? Ya keluarga dirugikan atau ya? Ya dirugikan sih. Dirugikan. Soalnya kan nama baiknya gitu. Kasihan. Dengan adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh tuduhan bahwa Arif adalah anggota peretas biorka, pihak keluarga berencana melaporkan akun anonim yang telah menyudutkan anaknya kepada polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Masih soal kebocoran data digital, data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur beredar dan viral di media sosial. Namun dugaan kebocoran data pemilih ini dibantah KPUD Cianjur. Dugaan kebocoran data pemilih untuk pemilu yang tersimpan di KPUD Cianjur tersebar di media sosial. Dalam video sebuah akun anonim, kelengkapan data pemilih diungkap. Mulai dari nama, usia, alamat, dan status pemilih se-Kabupaten Cianjur. Namun, pihak KPUD Cianjur menyangkal terjadinya kebocoran data pemilih. Data yang diduga bocor dan tersebar di media sosial diperkirakan adalah data pemilih tahun 2014 yang sudah tidak digunakan. Sedangkan untuk tahun ini sudah memakai data pemilih terbaru tahun 2019. Beredar bahwa data KPU Cianjur itu bisa diakses secara bebas. Nah, kemudian kita telusuri dan kita dapatkan data itu, ternyata data itu diindikasikan ya itu data KPU. Tapi memang itu data yang memang sudah lama, dari tahun 2014. Jadi data yang hari ini dipakai, misalkan data pemilih yang untuk pemutakhiran itu pakai 2019. Jadi dan bukan data gelondongan dari kita yang bocor, apalagi misalkan dari aplikasi kita yang bocor itu enggak. Karena pertama di data itu
tidak mencantumkan DPID ya, karena setiap pemilih itu kita punya DPID dan itu kan Saat ini, KPUD Cianjur tengah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan sistem keamanan data yang ketat. Agar data pemilih tidak bocor, dicuri, dan disalahgunakan, pihak KPUD telah dibekali sistem dan peralatan khusus dari KPU RI, sehingga kecil kemungkinan terjadi kebocoran data pemilih. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Sejak dipindahkan 16 tahun lalu, Puspalangka Rafflesia Arnoldi mekar di Kebun Raya Bogor pertama kalinya. Momen langka ini disambut peneliti dan pengunjung. Setelah 16 tahun berlalu, bunga Rafflesia Arnoldi di Kebun Raya Bogor ini akhirnya mekar Selasa malam. Kehadiran bunga ini pun langsung menarik wisatawan. Momen langka mekarnya bunga Rafflesia Arnoldi diabadikan para pengunjung dengan berfoto. Pernah waktu saya SMP, cuma itu yang tinggi ya, bukan yang Rafflesia bukan yang rendah ini. Ini kalau ini pertama kali. pertama kali. Iya. Pendapatnya gimana? Ya kita gimana ya, harap-harap cemas, cuma seneng tapi juga kayak ngerasa Indonesia banget gitu loh. Namun dalam proses mekar yang baru 75%, ukuran bunga yang memiliki habitat di Sumatera ini terbilang kecil, dengan diameter yang tidak lebih dari 50 cm. Sementara di habitat aslinya, bunga ini bisa mekar dengan diameter mencapai 1 meter. Para peneliti telah membawa inang Rafflesia Arnoldi ke Kebun Raya Bogor sejak 69 tahun lalu. Lamanya proses penelitian dan pengembangbiakan bunga Rafflesia dari habitat aslinya membuat peneliti pun mengaku senang karena membuahkan hasil pertama kali. Kemungkinan ukurannya sangat kecil, jadi tidak seperti yang asli di habitatnya. Namun tetap saja ini merupakan satu peristiwa yang memang jarang terjadi dan mungkin baru pertama kalinya di dunia yang terekam sejak awal. Rafflesia Arnoldi yang tumbuh di Kebun Raya Bogor ini diperkirakan hanya akan bertahan selama 3 hingga 4 hari. Untuk melihat perkembangannya, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan pemantauan 24 jam penuh. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.